Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ilda Fitri. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika, kelas 4A dengan NIM 19105230074. Nah, di video ini saya akan membahas tentang alat peraga. Di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara pembuatan alat peraga matematika dan juga cara pengaplikasian atau penggunaan alat peraga matematika. Nah, di video kali ini saya akan membuat dua buah alat peraga matematika, di mana alat peraga yang pertama itu saya beri nama bintas, dan alat peraga yang kedua saya beri nama pasudeka. Nah, alat peraga yang pertama yang akan saya buat yaitu bintas. Bintas itu adalah singkatan. Jadi, kepanjangan dan arti dari bintas itu sendiri adalah bintang statistika. Nah, jika kita mendengar kata-kata statistika, itu materinya pasti tidak jauh dari kata-kata median, modus, mean, variansi, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya akan memberitahu kepada teman-teman apa-apa saja alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat alat peraga yang berjudul bintas ini. Nah, sebelum teman-teman melihat, jangan lupa teman-teman semua untuk like, comment, and subscribe video yang saya buat ini. Untuk selanjutnya, mari kita lihat apa-apa saja alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat alat peraga yang berjudul bintas ini. Mari kita lihat. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada cutter, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada double tip, yang kelima ada lidi, yang keenam ada karton, yang ketujuh ada pewarna cair, yang kedelapan ada kertas karton, dan yang terakhir ada kertas origami. Itulah tadi teman-teman apa-apa saja alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat alat peraga yang berjudul bintas ini. Selanjutnya saya akan memberitahu kepada teman-teman cara pembuatan alat peraga yang berjudul bintas ini. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat bersama-sama. Nah, saya akan memberitahu kepada teman-teman semua bagaimana cara pembuatan alat peraga yang berjudul bintas ini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan karton. Ini karton yang sudah terbentuk ya teman-teman, atau karton bintas. Ini nggak tahu dapatnya dari mana, mungkin saya minta sama orang kedai. Dan di sini nanti bagian atasnya akan saya potong sampai dia terbuka seperti ini. Lalu di atasnya ini akan saya tempel dengan styrofoam. Nah, dan juga untuk sisi-sisinya nanti akan saya balut dengan kertas karton agar dia tertutup semuanya. Nah, ini yang sudah jadi teman-teman, yang udah saya potong atau gunting. Selanjutnya di sini saya menggunakan lidi. Nah, nanti lidi ini akan kita tusuk seperti ini karena agar nanti ketika kita menempelkan di styrofoam, itu lebih mudah teman-teman. Ini semuanya akan kita tusuk ya teman-teman menggunakan lidi.
untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat. Nah, seperti inilah teman-teman gambarannya. Kenapa saya memakai styrofoamnya lagi di belakangnya? Karena supaya tidak goyang-goyang batangnya, terus tidak kesana sini atau tidak lari-lari. Nah, saya juga sudah menggunting nih bintang yang nanti akan saya gunakan ketika saya mempresentasikan bagaimana cara penggunaan alat peraga bintas ini. Saya menggunakan berbagai macam banyak warna. Kenapa? Karena kalau satu warna saja menurut saya itu kurang asik dipandang atau garing. Nah, makanya saya menggunakan berbagai macam warna. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat peraga bintas atau bintang statistik. Nah, guna alat peraga ini itu untuk mencari nilai mean, modus, dan median. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, misalnya kita mempunyai soal nih, di mana datanya itu ada 2, 3, 1, 4, 4, 3, dan 4. Tentukanlah nilai modus, median, dan mean dari data tersebut. Nah, tadi kan kita mempunyai nilai 2, 3, 1, 4, 4, 3, 4. Kan ada 7. Jadi kita di sini menggunakan 7 batang. Ini saya menyebutnya dengan batang, 7 batang yang sudah saya buat. Karena datanya 7, makanya kita menggunakan 7 batang. Jadi, karena kita tadi mempunyai data tidak berurut, di mana data kita tadi adalah 2, 3, 1, 4, 4, 3, dan 4. Nah, maka dari data tersebut kita urutkan dari yang terkecil. Mengapa? Karena kalau kita tidak urutkan, nanti ketika kita mencari median, kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Jadi agar tidak mengurutkan lagi, kita bisa mengurutkannya dari sekarang, di mana data yang kita dapat setelah kita urutkan yaitu 1, 2, 3, 3, 4, 4, dan 4. Setelah kita urutkan, kita lihat dari data yang setelah diurut, di mana data yang pertama itu ada 1, maka di batang yang pertama ini kita tempellah 1 bintang. Nah, yang kedua tadi adalah angka 2, maka kita akan tempel 2 bintang di batang yang kedua. Nih, kita sesuai dengan data yang telah kita urutkan tadi. Di batang yang ketiga kita menempel 3 bintang karena tadi itu datanya 3, dimana kita sesuaikan dengan data yang kita urutkan tadi, maka kita tempellah 3 bintang. 2, 3. Lalu di batang yang keempat tadi kita mempunyai data 3, maka kita tempel 3 bintang di batang keempat. 1, 2, 3. Nah, di batang yang kelima tadi kita mempunyai data 4, maka kita akan menempel 4 buah bintang di data yang ke-5. 1, 2, 3, dan 4. Lanjut, untuk batang yang ke-6 nih, tadi kita mempunyai data 4, maka kita tempellah 4 buah bintang ke batang yang ke-6. 2, 3, dan 4. Nah, untuk batang yang ke-7 atau yang terakhir, kita mempunyai tadi data 4, maka kita tempellah 4 buah bintang ke batang yang ke-7. 1, 2, 3, dan 4. Nah, tadi kita mempunyai datanya ada 7, maka kita juga harus mempunyai batangnya 7. Nah, ketika kita sudah menempelkan semua bintang pada batang-batang ini, barulah kita bisa mencari nilai modus, median, dan mean. Nah, untuk yang pertama kita mencari nilai modus. Nah, modus itu kan nilai yang sering muncul. Maka konsepnya itu kita melihat jumlah bintang yang paling banyak pada batang-batang tersebut. Nah,
dimana dapat kita lihat bintang yang paling banyak itu 4 terdapat pada batang yang ke 5, 6, 7. Dia 3 kali muncul. Nah, jadi karena dia paling sering muncul atau 3 kali muncul, maka nilai modusnya itu adalah 4 nih. 1, 2, 3, 4 karena dia 3 kali muncul. Dia muncul pada batang 5, 6, dan 7. Maka dapat kita simpulkan modusnya adalah 4. Yang kedua, kita mencari median, di mana median itu kan nilai tengah. Jadi kita cari nilai tengahnya dengan cara kita urutkan nilai yang terkecil ke yang terbesar. Nah, karena di awal tadi kita sudah mengurutkannya, berarti kita tidak perlu mengurutkan kembali. Jadi bisa kita lihat nih, data atau nilai yang di tengahnya itu adalah ini, batang ketiga. Karena dia terletak di tengah-tengah. Karena kita mempunyai data ganjil, jadi gampang teman-teman kita melihatnya. Kalau ganjil, kita bisa melihat ini yang di tengah. Kenapa? Karena di sini sebelahnya 3 dan sebelahnya lagi 3. Berarti inilah nilai tengahnya. Di mana nilai tengahnya itu adalah 3 karena terdapat 3 bintang, 1, 2, dan 3. Nah, misalnya kalau kita mempunyai datanya genap, contohnya ada 8. Jadi batang yang keempat dan kelima itu kan terletak di tengah-tengah. Jadi di antara batang 2 itu jumlah bintangnya kita jumlahkan kedua-duanya, antara jumlah bintang batang keempat dan batang kelima itu kita jumlahkan bintangnya, lalu kita bagi 2. Nah, itulah nilai tengahnya atau mediannya. Itu kalau untuk datanya genap. Nah, yang ketiga, mencari mean atau rata-rata. Nah, cara mencarinya kita meratakan bintangnya. Dimana kan jumlah bintang ini berbeda-beda nih teman-teman per batangnya. Karena kita mencari nilai rata-rata atau mean, maka konsepnya adalah merata-ratakan jumlah bintang di setiap batang tersebut. Nah, seperti ini. Ini kan 4. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini juga 4. Kita pindahkan ke sini. Ini juga 4. Kita pindahkan ke sini. Nah, bisa kita lihat kan teman-teman bahwa setiap batangnya mempunyai 3 buah bintang. Jadi dapat kita simpulkan nilai mean atau rata-ratanya itu adalah 3 karena jumlah bintang pada tiap batangnya itu adalah 3. Oke teman-teman, nah begitulah cara mengaplikasikan atau menggunakan alat peraga yang berjudul Bintas ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua untuk mempermudah pembelajaran matematika. Mungkin cukup sekian yang dapat saya peragakan dan saya berikan kepada teman-teman bagaimana cara pembuatan dan pengaplikasian atau pemeragaan alat peraga yang berjudul Bintas ini. Nah, untuk alat peraga yang selanjutnya akan saya bahas di durasi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolda Fitri. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau disingkat dengan Winsuska Riau. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Matematika dengan NIM 19105230074. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara pembuatan dan penggunaan atau pengaplikasian alat peraga matematika yang saya buat. Di sini saya mengambil atau memilih atau membuat alat peraga yang bernama Pasudeka. Nah, apa itu Pasudeka? Nah, Pasudeka itu singkatan, di mana singkatan dari Pasudeka itu atau arti dari Pasudeka itu adalah papan suku deret aritmatika. Nah, saya membuat judul itu sendiri karena menurut saya itu menarik ya judulnya. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita simak apa saja bahan dan alat yang saya gunakan untuk membuat alat peraga yang sudah saya pilih. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat terlebih dahulu. Oke teman-teman semua, di sini saya akan melihatkan apa-apa saja bahan dan alat yang saya gunakan untuk membuat alat peraga Pasudeka ini. Nah, yang pertama ada gunting, yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada warna cair, yang keempat ada double tip,
Yang kelima ada paku payung. Yang keenam ada styrofoam. Yang ketujuh ada kertas karton. Dan yang terakhir ada origami. Nah, teman-teman sudah melihat kan apa saja alat-alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat alat peraga Pasudeka. Nah, untuk lebih spesifiknya atau untuk lebih lanjutnya, saya akan memberitahu kepada teman-teman semua bagaimana sih cara pembuatan alat peraga Pasudeka ini. Nah, mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya saya sudah menyediakan styrofoam. Di sini saya menggunakan 2 styrofoam karena menurut saya kalau satu itu kurang. Sebelumnya saya juga sudah memotong satu persatu huruf yang akan saya tempel di styrofoam sebagai judul dari alat peraga yang saya buat. Nah, ini. Dan juga kita menyediakan kertas origami, di mana kertas ini nanti akan kita gunting atau potong menjadi 2 bagian, dan ada juga yang menjadi 4 bagian. Di sini saya menyediakan atau memerlukan 6 buah kertas origami yang sudah kita bentuk menjadi kerucut. Nih, ini yang sudah jadi teman-teman. 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan warna yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena nanti ini untuk membedakan antara suku-sukunya atau antara U1, U2, dan seterusnya deh. Nah, dan juga sesudah kerucut yang berbentuk agak besar ini, saya juga membuat sebuah kerucut yang agak kecil, dimana kertas origami yang ini akan saya belah menjadi 4. Ini dia yang udah dibelah atau dipotong. Ini kita akan membentuk sama juga seperti kerucut yang tadi, tapi ukurannya agak lebih kecil. Nah, seperti ini. Sebagai contohnya, ini saya sudah membuat ini yang sudah jadi. Sama juga kita menggunakan paku payung juga ya untuk ditempelkan di styrofoamnya. Kerucut yang sudah kita buat tadi, ini dimana kerucut yang berukuran besar dengan warna yang berbeda. Dimana di sini ada warna hijau, orange, kuning, biru, hijau muda, dan merah. Dimana untuk hijau tua ini kita bilang dengan U1, ini U2, U3, U4, U5, dan U6. Nah, sedangkan untuk yang kerucut berbentuk kecil ini, di sini saya menggunakan. Nah, sedangkan yang warna pink ini atau kerucut yang kecil dengan 2 warna tadi, nih, saya menggunakan kerucut yang kecil itu hanya 2 warna. Dimana warna pink itu untuk A atau suku awal. Nah, dimana yang kerucut berwarna pink ini nanti akan kita paku atau kita tempel di styrofoam ini, tapi menggunakan paku payung ya teman-teman. Di bawah U1 sampai U6 ini. Nah, sebagai contoh mungkin akan saya tempel dulu. Nanti akan saya tempel semuanya di sini. Tapi agar lebih lurus, mungkin agar lebih rapi, kita bisa menggunakan penggaris. Misalnya teman-teman terserah deh mau ukuran berapa. Kalau saya mungkin 7 cm atau 6 cm nanti untuk meletakkan di sininya agar lebih lurus. Nah, sedangkan untuk kerucut yang warna hitam ini itu adalah B-nya atau bedanya. Nanti akan saya tempel atau paku di styrofoam di bawah. Baiklah teman-teman, ini langsung saya tempel atau saya paku di styrofoam yang sudah saya dimana yang berwarna pink ini tadi itu adalah A atau suku awal, sedangkan yang warna hitam satu itu kurang, jadi saya menggunakan 2. Untuk lebih lanjutnya, lebih baik kita mengetahui bagaimana sih cara menggunakan atau mengaplikasikan alat peraga Pasudeka ini. Nah, baiklah teman-teman, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana sih cara pengaplikasian atau penggunaan alat peraga Pasudeka. Nah, di sini kita sudah mempunyai soal di mana menentukan rumus UN barisan aritmatika dengan beda yang sama. Di mana kita mempunyai deret 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 dan plus 13. 3
3 itu sebagai U1, 5 sebagai U2, 7 sebagai U3, 9 sebagai U4, 11 sebagai U5, dan 13 sebagai U6. Nah, sesuai dengan soal, kita mempunyai deret 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, jadi U1 itu 3. Di sini saya sudah menyiapkan bola kertas yang saya bentuk bulat, itu menggunakan kertas, bisa menggunakan kertas origami maupun kertas karton. Nah, dimana tadi hijau ini adalah U1 3, maka kita masukkan bola kertas itu 3, U2 itu 5, maka kita masukkan 5 buah bola kertas. U3 itu 7, nah kita masukkan 5, 6, 7. Selanjutnya U4 itu ada 9, kita masukin aja 9. Lanjut 5, 11. Dan U6 13. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk kerucut yang berwarna pink itu adalah A atau suku awal, sedangkan kerucut yang berwarna hitam itu adalah B, beda. Nah, dimana untuk suku awal itu U1 adalah 3, maka seluruh kerucut yang berwarna pink itu kita isi 3 buah bola dari kertas origami tersebut. Kita ambil yang dari atas tadi 3, selanjutnya kita menentukan beda. Nah, untuk mencari beda, kita bisa menggunakan rumus U2 dikurang U1, di mana U2 adalah 5 dan U1 adalah 3. Jadi, 5 dikurang 3 adalah 2. Maka, untuk kerucut yang berwarna hitam, tadi kita umpamakan sebagai beda. Nah, jadi setiap kerucut berwarna hitam ini kita isi dengan 2 buah bola dari kertas origami tersebut. Nah, kita mulai dari sini. Kita tinggal ambil 2 yang dari atas, sisa tadi kita masukin ke sini. Lanjut ke sini. Ini semuanya teman-teman. 1, 2. Lanjut ke warna biru tadi. Semuanya berisi 2. Nah, nanti pasti yang di atasnya akan habis semua ya teman-teman bolanya, karena sudah kita isi. Lanjut. Sudah mengisi seluruh kerucut berwarna hitam, maka kita bisa menentukan rumus UN. Nah, untuk terlebih dahulu kita bisa menentukan bahwa tadi untuk kerucut yang berwarna pink itu adalah A atau suku awal, sedangkan kerucut yang berwarna hitam itu adalah B, beda. Nah, kita lihat dari U1 cuma ada 1,
Jadi itu adalah A, maka U1 sama dengan A. Nah, bisa kita tempel U1 sama dengan A. Nah, untuk U2 kita bisa mengetahui bahwa yang berwarna pink adalah 1 dan yang berwarna hitam adalah 1. Maka U2 sama dengan A ditambah B. Nah, kita bisa menempelnya. U2 sama dengan B. Untuk U3, dimana kita ketahui berwarna pink ada 1 dan berwarna hitam ada 2. Maka U3 adalah A ditambah 2B. Nah, bisa kita tempel. Sedangkan untuk yang U4 kita bisa mengetahui bahwa yang berwarna pink ada 1 dan yang berwarna hitam ada 3. Maka bisa kita membuat rumus U4 sama dengan A ditambah 3B. Sedangkan untuk U5, di mana kita ketahui yang berwarna pink ada 1, sedangkan yang berwarna hitam ada 1, 2, 3, 4. Maka bisa kita ketahui U5 sama dengan A ditambah 4B. Nah, sedangkan yang terakhir U6, di mana kita ketahui kerucut yang berwarna pink ada 1, sedangkan kerucut yang berwarna hitam ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka kita ketahui untuk U6 sama dengan A ditambah 5B. Nah, maka dari U1, U2, U3, U4, U5, dan U6 yang telah kita dapat kita simpulkan bahwa rumus suku ke N adalah A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, dengan rumus ini kita bisa menentukan misalnya untuk U berapa, misalnya untuk U8 kita contohkan U8. Nah, U N-nya sama dengan 8 sama dengan A ditambah N kurang 1, berarti 8 dikurang 1 dikali B. Maka kita dapatkan U8 sama dengan A ditambah 8 kurang 1, 7 dikali B, 7B. Maka U8 sama dengan A ditambah 7B. Nah, itulah tadi teman-teman bagaimana cara memperagakan alat peraga matematika yang berjudul Pasodeka ini. Saya berharap dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman semua untuk mengetahui bagaimana cara mencari rumus suku ke N dengan menggunakan alat peraga Pasodeka ini. Nah, saya membuat video ini karena ada tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Matematika, dan ini juga sebagai nilai ujian akhir saya di semester 4 ini dengan dosen Bapak Ramon Muhandas, SPD MPD. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ramon Muhandas, SPD MPD, karena dengan Bapak memberi tugas ini itu dapat membuat saya berpikir lebih kreatif, lebih maju, karena sangat banyak alat peraga matematika yang dapat kita gunakan untuk membantu kita dalam memahami lebih mudah pelajaran matematika ini. Mungkin cukup sekian. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ramon Muhandas, karena mungkin dalam video ini banyak terjadi kesalahan. Saya juga masih belajar, dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe.